Halo kawan, ketemu lagi dengan saya di channel Kang Masih. Bagi kawan yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi yang unik, menarik, dan tentunya bermanfaat untuk kawanku semua. Video kali ini saya akan menguraikan manfaat healing bagi kita semua. Seperti apa dan apa saja? Yuk simak dan ikuti video saya. Semoga bermanfaat untuk kawanku semua. Selamat menyaksikan. Healing sebenarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang individu. Berapapun usianya, apapun pekerjaannya, dimanapun tempat tinggalnya, hal tersebut karena tidak mungkin bahwa seseorang itu tidak memiliki peristiwa dan traumatis serta luka batin yang menyertainya selama hidup. Namun sayangnya tidak semua orang dapat melakukan proses healing ini karena beberapa kendala. Adapun manfaat healing secara keseluruhan adalah dirinya dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan atas tindakannya dan lebih produktif ketika melakukan pekerjaan apapun. Nah, berikut akan saya uraikan apa saja manfaat healing yang dapat diperoleh seorang bagi kehidupannya. Yang pertama, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Manfaat pertama ini dapat diperoleh dari proses healing adalah kita dinilai akan lebih bijak dalam menjalani hidup, terutama ketika tengah mengambil keputusan atas tindakan yang akan diperbuat. Kebanyakan orang melakukan healing adalah karena merasakan beban hidup yang berat sehingga mempengaruhi pola pikir. Nah, setelah upaya pemulihan beban mental ini, niscaya kita akan merasa plong dan lega ketika diajak berunding untuk suatu hal. Diri kita akan lebih mantap atas pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, tidak akan ada penyesalan atas keputusan apapun yang telah diambil sebab pikiran kita sudah jernih, reda, bersih, seolah tidak ada beban mental seperti sebelumnya. Manfaat yang kedua, bisa meningkatkan produktivitas. Manfaat kedua ini yang dapat diperoleh dari proses healing ini adalah diri kita lebih dapat meningkatkan produktivitas, baik di tempat kerja maupun di tempat kita menempuh pendidikan. Perlu diketahui bahwa kondisi mental seorang individu dapat berpengaruh pada tingkat produktivitasnya, sehingga memang diperlukan adanya refreshing, penenangan diri untuk memulihkan beban mental. Apalagi bagi seseorang yang baru saja mengalami peristiwa traumatis dan bisa membebani jalan hidupnya, maka proses healing inilah sangat penting. Setelah melakukan proses tersebut, dipercaya dapat memaksimalkan tingkat produktivitasnya. Selain itu, konsentrasi tidak akan terpecah belah antara beban pikiran dan beban pekerjaan maupun beban-beban dalam menempuh pendidikan. Adapun manfaat yang ketiga, bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna. Perlu dipahami bahwa proses healing itu berarti pemulihan, bukan penyembuhan yang benar-benar sembuh 100%. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengalami luka batin dan pengalaman traumatis memang tidak benar-benar melupakan hal-hal buruk tersebut, tetapi dapat menenangkan serta mendamaikannya. Ketika mendapatkan luka batin dan pengalaman traumatis yang tentunya akan menjadikan hidup seperti berantakan, segeralah
mencari bantuan para psikolog dan profesional untuk proses healing ini. Namun dapat juga dilakukan seorang diri, salah satunya dengan berlibur ke suatu tempat yang bisa menenangkan jiwa pikiran kita. Nah, setelah proses healing ini selesai, niscaya kawan akan merasa bahwa hidup jauh lebih bermakna daripada harus terus-menerus merenungi luka batin dan pengalaman traumatis yang terjadi. Adapun manfaat yang keempat bisa menjadikan diri kita sebagai sosok yang lebih dewasa. Apakah kawan pernah mengalami hal buruk dan akan memberimu pendewasaan yang sering tersebar di berbagai media sosial? Tersebut tidak hanya sekedar konten saja, tapi benar-benar dapat terjadi di kehidupan kita. Apabila kawan berhasil melewati pengalaman tersebut, hal yang buruk, baik itu putus cinta, ditinggal orang yang disayangi, dan apapun peristiwa traumatis yang terjadi, niscaya hal-hal tersebut akan menjadikan kawan sebagai sosok yang lebih dewasa, namun harus melalui beberapa tahapan untuk bisa mencapai hal tersebut. Perlu diketahui bahwa dewasa itu tidak dapat diukur berdasarkan usia saja, yakni antara usia 20 hingga 30 tahun, melainkan juga pada tingkah laku beserta cara berpikirnya, baik ketika tengah menghadapi suatu masalah atau ketika berinteraksi dengan pihak lain ataupun keluarga. Sebelumnya, bahwa dalam proses healing itu dilakukan karena seseorang individu mengalami peristiwa traumatis. Berdasarkan pengalaman, trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Semua orang tentu saja menikmati juga pernah memiliki peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi dalam kehidupan, tetapi cara menghadapi dan melupakannya juga berbeda-beda. Apabila kita lihat dari sudut pandang psikologi, trauma memiliki makna berupa pengalaman hidup yang dialami manusia dan mengganggu pada keseimbangan biokimia yang terletak pada sistem informasi pengolahan psikologi otak manusia. Selain itu, trauma ini dapat berupa luka ataupun sakit yang menyebabkan gangguan pada mental. Penyebab utama dari trauma adalah peristiwa yang sekiranya sangat membebani dan menyebabkan bekas yang sangat mendalam. Maka dari itu, trauma healing adalah proses penanganan psikis yang dilakukan dalam dunia psikologi guna menangani permasalahan-permasalahan traumatis yang dialami oleh manusia. Sama halnya yang telah disebutkan sebelumnya, permasalahan traumatis ini dapat berupa bencana alam, kehilangan orang yang disayangi, dan lain sebagainya. Korban penganiayaan hingga putus cinta pun penyebab utama dari hal traumatis ini. Jadi kita perlu dipahami bahwa setiap orang memiliki kekuatan mental yang berbeda-beda. Untuk permasalahan-permasalahan, misal ada beberapa orang yang menganggapnya hanya angin lalu dan mudah melupakannya. Namun ada juga yang menganggap hal tersebut yang bisa menyakitkan hingga tanpa disadari justru menjadi pengalaman traumatis yang membekas sepanjang hidupnya. Maka dari itu, proses healing atau trauma healing ini dapat dilakukan untuk segala usia, sebab peristiwa traumatis juga tidak segan-segan menyerang anak-anak sekalipun. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan, healing adalah metode yang tepat untuk melupakan hal-hal semuanya yang sobat alami atau kawan alami. Oke kawan, itulah sedikit informasi tentang manfaat healing. Semoga
bermanfaat untuk kawanku semua. Jumpa lagi di video dan informasi-informasi selanjutnya dari saya. Bye-bye.